Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester 1. Bab ke-1 yaitu ada dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pokok inti pembahasan kita yaitu subjudul A, ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi pembelajaran kita khususnya pada pertemuan kali ini yaitu kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa untuk jenjang SMP atau MTS. Penerapan ini di bagian judul ke A. Ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, pembelajaran kita pokok intinya yaitu yang pertama ada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Poin kedua yaitu ada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Yang ketiga yaitu ada masa Orde Baru. Yang keempat ada masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebelum lanjut menonton video ini, silakan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat kepada orang banyak. Nah, di sini ada kedudukan Pancasila. Ini penerapan Pancasila dari masa ke masa itu yang pertama ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, ini yang disebut dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Langsung saja ke inti pokok pembahasan kita di pertemuan kali ini. Nah, di sini ada perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih yang dimaksud dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Tadi yang sudah disebutkan ada 4 poin. Yang pertama itu poin pertama, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi di poin ini yaitu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu upaya untuk menggantikan Pancasila itu ada pemberontakan Partai Komunis atau yang disebut dengan PKI. Pemberontakan ini terjadi di daerah, tepatnya di daerah Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Jadi pemberontakan yang pertama itu pemberontakan PKI. Ini terjadi di daerah Madiun, tepatnya pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utama dari pemberontakan PKI ini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan ideologi Pancasila dengan paham komunis. Jadi tujuan utamanya adalah yaitu untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi
komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan ideologi Pancasila dengan paham komunis. Poin kedua, di poin kedua ini ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang sering disingkat TI atau TII. Mari kita simak apa sih yang disebut dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini. Poin pertama, pemberontakan DI atau TII ini dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. Jadi pemberontakan DI atau TII ini dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, DI Darul Islam. Yang poin kedua ada pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Jadi di poin kedua ini ada pemberontakan yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia atau NII, didirikannya NII Negara Islam Indonesia yang dibentuk atau didirikan oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Poin ketiga yaitu ada tujuan. Tujuan utama dari NII adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Jadi tujuan utamanya didirikan NII itu untuk mengganti Pancasila, ini sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Poin keempat yaitu mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Poin kelima yaitu ada upaya penumpasan pemberontakan ini yaitu memakan waktu yang cukup lama. Jadi upaya untuk penumpasan pemberontakan ini tuh memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Jadi hasil dari upaya penumpasan pemberontakan ini itu yang memakan waktu cukup lama, dan selanjutnya yaitu Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang sering disingkat RMS. Mari kita simak apa yang disebut dengan RMS atau Pemberontakan Republik Maluku Selatan. RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuan dari pembentukan atau pemberontakan Republik Maluku Selatan ini, yaitu tujuannya untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Jadi tujuannya itu untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Pulau-pulau terbesarnya yaitu Pulau Seram, Ambon, dan juga Buru. Jadi pulau-pulau terbesarnya itu yaitu Pulau Seram, Ambon, dan juga Buru. RMS di Ambon ini berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai bulan Desember tahun 1963. Jadi Republik Maluku Selatan ini di Ambon berhasil dikalahkan itu oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Tetapi konflik yang ada di wilayah Seram itu masih berlanjut sampai bulan Desember tahun 1963. Kekalahan di Ambon itu berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Nah,
Kemudian mendirikan pemerintahan dalam perasingan di Belanda pada tahun 1966. Jadi kekalahan di Ambon itu berujung pada pengungsian pemerintahan Republik Maluku Selatan ke wilayah Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam perasingan di Belanda pada tahun 1966. Di poin keempat ini ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang disingkat dengan kata PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang disingkat dengan Permesta. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen supaya channel ini bisa berkembang dan membantu orang banyak. Nah, PRRI atau Permesta ini dipimpin oleh Saripudin Prawira Negara dan Panji Samuel pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1958 tepatnya di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang poin kelima yaitu ada APRA. APRA ini merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNI Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari tahun 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Poin ke-6 yaitu ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini awal mulanya perubahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Awalnya kan perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di poin pertama, sedangkan konstitusi, nah ini ada konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar. Sementara itu pada tahun 1950. Nah, yang pertama itu ada, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara yang disingkat dengan UUDS itu pada tahun 1950. Di poin kedua yaitu dalam perjalanannya berhasil melakukan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang saat itu dianggap paling demokratis. Poin ketiga yaitu tetapi anggota konstituan hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik dan juga ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit 5 Juli tahun 1959. Adapun isi dari Dekrit 5 Juli tahun 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, terus juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan UUDS tahun 1950 tidak berlaku. Jadi dari Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1509 itu berisi yaitu yang pertama membubarkan Badan Konstituante, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 itu tidak berlaku. Serta poin ini ada serta dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal, yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Poin pembahasan kita pada ini yaitu di poin kedua ada masa Orde Lama.
Nah, masa Orde Lama ini terjadi pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Ini disebut dengan masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Jadi periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan negara. Nah, jadi intinya adalah demokrasi yang seluruh keputusan dan juga pemikiran itu dalam pemerintahan negara itu berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Nah, jadi pemimpin pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Jadi segala keputusan mengenai sistem demokrasi yang seluruh keputusan tadi dan pemikiran dalam pemerintahan negara itu berpusat pada pemimpin negara. Jadi pemimpin negaranya adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin itu dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Jadi demokrasi terpimpin itu dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya yaitu untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Jadi alasannya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 itu karena Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya yaitu untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Poin ketiganya ada, walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Poin keduanya yaitu Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Poin ketiga yaitu Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Nah, jadi periode ini itu terjadi pemberontakannya PKI Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan dari pemberontakan PKI ini adalah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Jadi tujuan pertama yaitu ingin menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Jadi tujuannya yang pertama itu menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Poin keduanya ada, pemberontakan ini dapat digagalkan, semua pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
Poin ketiga ada masa Orde Baru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masa Orde Baru? Mari kita simak pembahasan mengenai masa Orde Baru. Masa Orde Baru yaitu ada era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan tahun 1968, yang dituangkan ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Poin kedua yaitu ada era tersebut kemudian dikenal sebagai era Orde Baru. Nah, ini kenapa alasannya dibuat atau disebut dengan masa Orde Baru. Jadi, masa Orde Baru itu pada tahun 1966 sampai dengan 1968. Itu disebut masa Orde Baru. Nah, era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Jadi, era tersebut yaitu atau era Orde Baru tersebut dengan konsep demokrasi Pancasila. Ada visi utama pemerintahan Orde Baru yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru itu memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Lanjut di poin terakhir, yaitu pembahasan atau inti pembahasan kita pada inti pembahasan poin keempat, poin terakhir. Nah, di poin terakhir ini ada masa reformasi. Masa reformasi itu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Jadi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang itu disebut dengan masa reformasi. Masa reformasi yaitu pada masa reformasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Jadi pada masa reformasi itu penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu terus menghadapi berbagai tantangan. Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan kepada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Yang meliputi salah satu dari kehidupan yang serba bebas itu yaitu berbagai ancaman bentuk mulai dari kebebasan. Yang pertama ada kebebasan berbicara, yang kedua yaitu ada kebebasan berorganisasi, yang ketiga ada kebebasan berekspresi dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi itu dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa sendiri. Jadi ini ada dua poin. Yang pertama itu kebebasan tersebut di sisi lain dapat memacu kreativitas masyarakat, akan tetapi di sisi lain itu bisa berdampak negatif yang merugikan bangsa sendiri. Nah, terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, salah satunya seperti munculnya pergaulan bebas. Jadi, ini hal negatif yang timbul akibat penerapan konsep bebas itu salah satunya munculnya pergaulan bebas. Yang kedua yaitu pola komunikasi yang tidak beretika. Yang ketiga ada aksi anarkisme dan sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Jadi tantangan lainnya adalah dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini, yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Sekian dan terima kasih pembahasan kita di pertemuan kali ini atau pembahasan kita di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik, bagi Bapak dan Ibu yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak dengan cara
like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.